Halo Sobat Tani Indonesia. Hari ini saya akan membongkar atau memanen eco-engine. Di mana fungsi eco-engine ini dalam pertanian adalah menanggulangi salah satu beban para petani, yaitu untuk pestisida. Sebab dalam pertanian pestisida salah satu beban yang harus ditanggung petani. Namun dengan eco-engine ini, mudah-mudahan beban pestisida akan teratasi dengan modal biaya ringan. Dan di sini eco-engine saya ini sudah berumur 114 hari. Hari ini akan kita bongkar bersama. Berikut kita telah sediakan tarikan corong untuk mengisi ke tempat yang kita sediakan, yaitu botol yang sudah bersih. Ya, kita harus usahakan botol atau wadah yang bersih. Nanti kita akan menggunakan hasil eco-engine. Dan saudara-saudara investasi, sahabat Tani Indonesia, ini saya masih disegel. Kita bongkar bersama, ini ya, plastiknya masih lengkap. Nah, ya, segel karena dalam proses pembuatannya ya kita bisa tidak udara, tidak ada masuk udara bebas. Jadi setelah kita tutup, kita akan mengambilnya kembali sehingga kita jamin tidak ada udara yang masuk. Nah, kita bongkar bersama saudara-saudara yang terkasih. Indonesia. Nah, wangi. Sobat Tani Indonesia, ini eco-engine yang saya buat dengan volume 10 liter air. Masalah pembuatannya sangat mudah. Bahannya adalah kita menggunakan rumus 131, yaitu 1 kg gula aren asli, 3 kg bahan organik, yaitu terdiri dari 7 jenis kulit buah, 3 kg, kemudian 10 liter air. Inilah hasilnya yang akan kita panen hari ini. Nah, sobat tani terkasih, mari kita coba untuk bersihkan. Oke, ya, lengkap dengan saringannya. Bersih, warnanya kecoklatan, aromanya tidak bau, walaupun sudah 100 hari tidak bau, tapi wangi segar, wanginya segar. Satu. Nah, inilah hasil dari eco-engine botol pertama. Nah, perlu kita ketahui, di sini tentu ada ampas buah. Ya. Ini tidak perlu terbang. Naik tenaga harga. Ampas dari pembuatan kita yang dapat kita gunakan di rumah sebagai pengusir nyamuk dan serangga. Sebab serangga, nyamuk, kecoa tidak suka dengan eco-engine ini. Mereka akan segera pergi meninggalkan rumah kita sehingga rumah menjadi terhindar dari nyamuk dan kecoa. Jadi semua bisa kita pakai. Ampasnya juga bisa kita pakai. Jangan dibuang ya, balik sekalian. Atau kita letakkan juga di lahan pertanian kita cukup baik, sehingga kita akan dijauhi oleh hama
dan membantu tanah kita semakin subur. Karena memicu perkembangan mikroba yang baik dalam tanah kita, dalam lahan pertanian kita. Kita lihat berapa hasil yang kita peroleh dari penantian selama 114 hari. Sobat petani Indonesia, ekoenzim ini tidak mengandung racun. Jadi kita tidak perlu takut, sebab ini benar-benar alami dan sehat. Tidak berbahaya bila termakan atau terhirup. Jadi dengan penggunaan ekoenzim, selain kita yang mengaplikasikannya juga terhindar dari bahaya keracunan, juga sangat baik bagi hasil tani kita, karena kita akan menghasilkan dari pertanian yang lebih organik. Karena kita menggunakan bahan-bahan yang organik. Kita bayangkan bila kita menggunakan pestisida, jelas mengandung racun. Bagi kita yang mengaplikasikannya tidak berbahaya dan juga berdampak kepada produksi pertanian kita yang juga akan mengandung sedikit banyaknya racun. Dengan ekoenzim ini mudah-mudahan hasil pertanian kita juga terhindar dari kandungan racun. Ekoenzim ini juga dapat berguna untuk memperbaiki kualitas air kolam. Ekoenzim ini berguna air kolam agar selalu bersih dan kaya akan plankton. Dan bagi kesehatan, ekoenzim itu dapat berguna untuk luka, dengan mengoleskan ekoenzim pada luka akan mempercepat kesembuhan luka. Jadi ekoenzim ini sangat dibutuhkan dalam pertanian, dalam perikanan, dan untuk kesehatan. Jadi tidak ada ruginya kita berlama-lama menunggu proses pembuatannya sampai 100 hari lebih, tapi manfaatnya kaya. Itu besar. Sobat tani Indonesia, tidak ada yang terbuang, semua terpakai. Kulit buahnya terpakai, kulitnya terpakai, hasil pertanian yang lebih sehat, lebih higienis. Sobat tani Indonesia, inilah sisanya bahan ekoenzim itu, kulit-kulit buah yang kita gunakan sebagai bahan organiknya, dan ini jangan dibuang. Ini dipakai untuk usir nyamuk dan kecoa dari rumah kita. Dan bila kita produksi dengan jumlah banyak, kita juga dapat gunakan untuk tanaman-tanaman di sekitar rumah, dan tanaman buah, tanaman bunga, maka semua akan tumbuh dengan baik. Hasil dari sebab tanahnya akan semakin subur karena dan dengan adanya ampas ekoenzim ini, hama dalam yang akan menyala dengan kandungan yang dikeluarkan oleh ekoenzim. Nah, semoga sobat tani Indonesia semakin berhasil mendapatkan biaya, namun tidak mengurangi kualitas, tapi akan semakin mempertinggi kualitas hasil pertanian kita, karena kita menjadi petani dan menghasilkan. Kita akan menjadi petani yang menghasilkan produk tani yang terhindar dari penggunaan pestisida
semangat buat rekan Indonesia sehingga semakin sukses menjadi hasilkan hasil yang lebih manusiawi dan salam Indonesia.